Kadang hidup tuh terasa berat bukan karena masalah yang kita hadapi, tapi karena cara kita mikir tentang masalah itu. Kita terlalu sering overthinking, terlalu banyak mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita pengen semua hal berjalan sesuai rencana, pengen semua orang ngerti posisi kita, pengen hidup ini sempurna, padahal kenyataannya nggak ada yang benar-benar bisa dikontrol sepenuhnya. Dari situ, ketenangan mulai hilang pelan-pelan. Kalau dipikir-pikir, manusia tuh punya kebiasaan aneh. Makin dia pengen ngontrol semuanya, makin dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Lu bisa kerja sekeras apapun, tapi hasilnya belum tentu sesuai keinginan. Lu bisa berbuat baik ke orang, tapi belum tentu dibalas baik juga. Dan lucunya, kita tetap aja maksa dunia buat nurut sama ekspektasi kita. Padahal, dunia nggak pernah janji bakal jalan sesuai rencana siapapun. Kadang yang perlu lu lakukan bukan tambah sibuk atau makin keras usaha, tapi berhenti sejenak dan sadar, nggak semua hal bisa dikontrol. Fokus aja di hal yang bisa lu kendaliin. Cara lu mikir, cara lu respon, cara lu nyikapin sesuatu. Karena begitu lu berhenti maksa dunia buat nurut sama lu, hidup jadi terasa jauh lebih ringan. Masalahnya, banyak orang salah kaprah tentang tenang. Mereka kira hidup tenang itu kalau semuanya udah beres, kalau semua rencana berjalan mulus, kalau nggak ada masalah sama sekali. Padahal, hidup nggak pernah bisa sebersih itu. Tenang itu bukan karena nggak ada masalah, tapi karena lu udah nggak terlalu bereaksi berlebihan setiap kali masalah datang. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, kita juga sering kejebak sama pikiran kalau hidup itu lomba. Semua orang kayak lagi balapan. Siapa yang sukses duluan, siapa yang nikah duluan, siapa yang punya rumah duluan. Begitu ngeliat orang lain lebih maju, kita mulai ngerasa gagal. Padahal nggak ada garis finish yang sama buat semua orang. Ada orang yang baru mulai dari nol di umur 30, ada yang udah mapan di umur 25. Ada yang nemu jati diri setelah gagal berkali-kali, ada juga yang langsung tahu apa yang dia mau sejak awal. Semua punya waktunya masing-masing. Hidup nggak perlu diseragamkan. Dan perbandingan cuma bikin lu kehilangan rasa syukur. Kadang lu cuma perlu berhenti sebentar dan bilang ke diri sendiri, gua nggak telat, gue lagi di waktu yang tepat buat gue. Karena apapun yang lu jalanin sekarang, kalau lu terus maju dengan sabar, waktu lu bakal datang juga. Dan kalau lu bisa berhenti bandingin jalan hidup lu sama orang lain, itu udah satu langkah besar menuju ketenangan. Hal lain yang juga sering bikin hidup terasa berat adalah pikiran, kalau semua hal harus sempurna. Kita nunda-nunda mulai sesuatu karena takut hasilnya nggak bagus. Kita takut gagal, takut dikritik, takut dibilang belum siap. Tapi kenyataannya, nggak ada yang benar-benar siap untuk apapun. Semua orang mulai dari bingung, mulai dari nol, mulai dari nggak bisa. Bedanya cuman, ada yang berani jalan, ada yang terus nunggu waktu yang nggak akan pernah datang. Ketenangan itu bukan soal tahu semua jawaban, tapi soal berani jalan walaupun masih ragu. Karena nanti, seiring waktu, semuanya bakal lebih jelas. Kesempurnaan itu bukan syarat buat mulai, tapi hasil dari proses yang terus dijalani. Dan mungkin yang paling berat dari semua ini adalah nerima kenyataan bahwa nggak semua orang bakal suka sama lu. Mau sebaik apapun lu, selalu ada aja yang salah di mata orang lain. Lu bisa bantu orang, tapi tetap aja ada yang ngomongin dari belakang. Lu bisa diam, tapi tetap dianggap sombong. Dan kalau lu terus mikirin itu, lu bakal capek banget. Tenang itu datang waktu lu berhenti hidup buat validasi orang lain. Lu nggak perlu semua orang suka sama lu. Cukup jadi orang yang bisa lu hormati sendiri. Hidup bukan tentang nyenengin semua orang, tapi tentang bisa tidur nyenyak tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Satu hal lagi yang sering kita lupa. Hidup bukan tentang produktif terus-menerus. Dunia sering banget nyuruh kita buat terus kerja, terus berjuang, terus maju. Sampai kita lupa buat berhenti dan istirahat. Padahal, tenang itu justru muncul waktu lu tahu kapan harus berhenti. Lu nggak harus ngapa-ngapain tiap waktu buat ngerasa berharga. Kadang, diam dan istirahat juga bentuk tanggung jawab sama diri sendiri. Lu nggak gagal cuma karena butuh waktu buat napas. Lu manusia, bukan mesin. Dan istirahat bukan tanda lu lemah, tapi cara biar lu nggak tumbang. Karena orang yang tahu kapan berhenti, biasanya lebih jauh langkahnya daripada yang terus maksa diri sampai hancur. Ada juga saat-saat di mana lu ngerasa semuanya nggak masuk akal. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa yang baik malah kena masalah? Kenapa yang curang malah lancar-lancar aja? Tapi percaya deh, nggak semua hal harus langsung lu pahami. Kadang butuh waktu panjang buat ngerti kenapa sesuatu harus terjadi. Ada hal-hal yang cuma bisa dimengerti setelah lu lewatin, bukan waktu lu lagi di tengah-tengahnya. Dan waktu itu datang lu bakal lihat kalau semua yang dulu bikin lu marah, kecewa, atau sedih,
ternyata ngebentuk lu jadi orang yang lebih kuat dan lebih bijak. Lu cuman perlu percaya proses itu bukan musuh, tapi bagian dari jalan yang lu harus lewatin. Ketenangan juga datang waktu lu ngerti kalau nggak semua kehilangan itu kerugian. Kadang yang pergi emang harus pergi, karena kalau nggak, lu nggak bakal punya ruang buat hal baru yang lebih baik datang. Entah itu orang, pekerjaan, atau kesempatan. Nggak semua yang hilang itu buruk. Kadang kehilangan adalah cara hidup buat ngasih ruang buat sesuatu yang lebih cocok. Kalau lu bisa mikir kayak gitu, lu bakal lebih siap nerima hal-hal yang berubah. Karena hidup emang isinya perubahan. Nggak ada yang abadi. Dan itu bukan hal yang menakutkan, tapi hal yang wajar. Hidup yang tenang bukan hidup yang bebas dari ribut, tapi hidup yang tahu kapan harus diam. Bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang tahu mana yang harus dihadapi, mana yang cukup diterima. Dan tenang itu bukan hadiah yang dikasih tiba-tiba, tapi hasil dari proses panjang belajar buat nggak reaktif sama segala hal. Jadi kalau lu mau hidup lebih tenang, jangan buru-buru cari tempat yang sunyi, tapi cari pikiran yang nggak berisik. Karena sumber tenang bukan di luar, tapi di dalam kepala lu sendiri. Mulai dari hari ini, lu nggak perlu maksa hidup jadi sempurna. Cukup belajar buat damai sama diri sendiri, dan perlahan hidup lu bakal terasa lebih ringan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Gue pengen lu tulis di komentar apa aja hal yang selalu bikin lu nggak tenang tiap ngejalaninnya, dan apa harapan lu ke depannya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like kalau lu rasa video ini bermanfaat, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan video selanjutnya.